Pemirsa, Lembaga Sekolah Relawan menerjunkan tim sejak Jumat 16 Januari 2021 lalu guna membantu para penyintas banjir bandang di wilayah Kalimantan Selatan. Banjir besar melanda sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan akibat curah hujan yang tinggi sejak Rabu 13 Januari 2021 lalu. Hal tersebut menyebabkan 27.111 rumah terendam banjir dan 112.709 jiwa terpaksa harus mengungsi sejak 15 Januari 2021 lalu. Melihat bencana banjir tersebut, Lembaga Sosial dan Kemanusiaan Sekolah Relawan pun menerjunkan kurang lebih 7 personel sejak 16 Januari 2021 lalu untuk membantu para penyintas bencana banjir, mulai dari evakuasi korban banjir, penyediaan perahu karet, dan pendistribusian obat-obatan. Ya, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini pasca banjir di Kalimantan Selatan, saat ini kami telah terhubung dengan Mas Haryagung Abdurrahman selaku relawan kemanusiaan dari Sekolah Relawan. Selamat pagi Mas Harya, apa kabar Mas? Selamat pagi Mas, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Mas Harya, ini sebelum kita berbicara mengenai bantuan apa saja yang diberikan, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi dan situasi saat ini pasca bencana banjir di tempat Mas Harya berada sekarang. Ya, bencana banjir di sini ada di beberapa titik, ada hampir 11 kabupaten kurang lebih, dan kita berfokus di Kabupaten Banjar karena memang di sini lumayan cukup banyak terdampaknya. Di kondisi di sini masih belum stabil karena di beberapa titik masih ada lokasi-lokasi yang tergenang. Tapi memang beberapa titik lagi akses jalan sudah mulai terbuka dan air sudah mulai surut. Begitu Mas. Baik, sampai saat ini apakah masih ada warga yang mengungsi? Mungkin di tenda-tenda pengungsian, dan biasanya dalam satu lokasi tenda pengungsian itu ada berapa banyak warga ya di dalamnya, Mas? Ya, kalau untuk pengungsian memang masih ada. Jadi ada beberapa titik pengungsian kayak stadion, terus di Masjid Al-Hikmah itu lumayan cukup banyak, kurang lebih sekitar 100 lebih para pengungsi di sana, Mas. Baik, tentu tidak mudah ya di tengah pandemi COVID-19 Ya, seperti saat ini, mereka harus mengungsi berkerumun gitu ya dalam satu tempat. Lalu bantuan apa saja Mas yang diturunkan dan bagaimana prosesnya agar tidak memancing kerumunan saat berada di tenda saat pembagian bantuan tersebut? ya. Kita biasanya polanya adalah asesmen terlebih dahulu, Mas. Jadi data bantuan yang kami bawa sesuai dengan data yang sudah kami dapat. Jadi untuk menghindari kerumunan dan untuk menghindari ricuh dari masyarakat yang terdampak gitu. Baik, apa saja Bantuan yang apa saja yang dibutuhkan oleh warga Mas saat ini? Kalau untuk kebutuhan saat ini air bersih Mas, sembako, terus obat-obatan karena sudah mulai ada yang merasakan sakit-sakit, gatal-gatal gitu. Ya mungkin karena air banjir itu. Baik, dari teman-teman relawan, apa saja Mas bantuan yang sudah dikirim bagi para warga yang terkena bencana ini Mas? Ya, kami beberapa hari ini sudah hampir sepekan ke belakang. Alhamdulillah bantuan kami sudah dari mulai sembako, obat-obatan medis, buah-buahan, vitamin, air bersih. Alhamdulillah sudah kami salurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan. Gitu Mas. Baik, kemudian untuk lansia dan juga anak-anak yang mungkin rentan terhadap paparan COVID-19 dan mungkin tingkat imunitasnya juga masih tidak sekuat orang-orang dewasa pada umumnya. Apakah ada pengkategorisasian untuk pemberian bantuan dan apakah ada ruangan khusus juga untuk mereka, Mas Arya? Ya, jadi memang di sini masih banyak korban-korban yang rentan gitu ya, kayak usia di atas 60 itu masih banyak yang itu pun nggak ngungsi, kadang masih ada yang di rumahnya gitu. Anak-anak masih banyak, makanya di sini penting juga buat kita semua gitu ya, yang menyalurkan bantuan ke sini bisa melihat bahwa di sini ada orang-orang yang terdampak yang memang usianya rentan. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman yang mau datang ke sini
atau mau menyalurkan bantuan ke sini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini gitu. Dengan misalkan ada jumlah lansianya berapa, disesuaikan dengan jumlah lansia yang ada. Baik, jadi harus ada proses screening terlebih dulu ya Mas Arya ya? Ya, betul Mas. Baik, sejauh ini sudah lebih dari sepekan ya Mas Arya dan juga Iya, teman-teman relawan memberikan bantuan. Apa Mas iya betul. tantangan, rintangan atau hambatan terbesar saat memberikan bantuan ini di tengah pandemi COVID-19? Ya, paling utama adalah tentang protokol kesehatan mungkin Mas. Karena dengan kondisi saat ini kondisi bencana ditambah kondisi pandemi, yaitu yang mungkin kita juga sangat berhati-hati untuk menyalurkan bantuan. Karena kami tidak mau yang di kelompok rentan itu nantinya kita nggak pernah tahu, walaupun kita sudah dicek terlebih dahulu, kondisi kita semua udah dicek, tapi kita nggak pernah tahu virus ini bisa menularkan atau bisa kita tertular atau kita menularkan gitu, kita nggak pernah tahu. Jadi kami sebisa mungkin untuk menjaga itu protokol kesehatan. Jadi bantuan yang kami salurkan pun sebisa mungkin masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu Mas. Baik, jika ada masyarakat atau warga luas yang ingin ikut membantu atau berkontribusi, apa saja Mas syarat atau peraturannya? Atau mungkin ada pemirsa juga yang saat ini sedang melihat tayangan ini, apa saja Mas yang diperlukan untuk membantu korban-korban bencana di Kalimantan Selatan? Gimana Mas? Kurang terdengar karena mohon maaf ini di pinggir jalan raya. Baik, Jadi saya ada ulang mobil. kembali. Baik, jika ada warga atau masyarakat luas yang ingin membantu atau berkontribusi untuk teman-teman relawan agar bisa meringankan beban warga yang terdampak bencana banjir, apa saja Mas prosedurnya? Oh ya, mungkin informasi kebutuhan terlebih dahulu Mas. Karena kadang ada yang menyalurkan bantuan tapi tanpa tahu kebutuhan sebenarnya di lapangan seperti apa. Jadi saya harap masyarakat semua yang ingin menyalurkan bantuan bisa mencari informasi terlebih dahulu atau bisa menyalurkan ke lembaga-lembaga sosial yang mungkin mereka sudah terlebih dahulu berada di lapangan. Gitu Mas. Baik, sebetulnya apa saja Mas yang sangat darurat dibutuhkan bagi para warga di daerah sana Mas? Kalau saat ini vitamin, obat-obatan, salep itu masih sangat dibutuhkan Mas. Air bersih juga karena untuk minum sumur mereka terendam masih kotor kondisinya untuk air bersih. Nah, untuk obat-obatan kayak salep karena udah mulai merasakan gatal-gatal mungkin karena air banjir itu. Jadi itu mungkin Mas yang yang saat ini dibutuhkan. Baik, jadi kesehatan warga di sana juga perlu diperhatikan ya. Iya, betul. Bagaimana dengan tim medis yang ada di wilayah di daerah tempat Mas Arya berada sekarang saat ini? Apakah mencukupi Mas untuk memeriksa ataupun menjaga kesehatan para warga yang terdampak bencana banjir, Mas? Ya, kalau untuk tim medis sendiri, informasi dari dokter yang ikut bersama dengan kita, memang beberapa titik masih belum terjangkau dengan medis karena mungkin masih keterbatasan, ada beberapa keterbatasan karena di sini sangat luas Mas, dampak banjir ini sangat cukup luas. Jadi para medis di sini juga harus terbagi-bagi. Ya mungkin kalau memang ada yang ingin membantu dari pihak dokter atau perawat dari pihak para medis, ya silakan berkoordinasi dengan medis di sini. Baik, apakah dari teman-teman relawan ada rencana untuk berpindah ke titik-titik lain mengingat bencana banjir ini juga cukup luas ya di daerah Kalimantan, bahkan sempat menyebabkan jembatan terputus aksesnya karena arus deras dari kali yang airnya itu sangat tinggi dan curah hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan air itu meluap dan merobohkan atau memutuskan jembatan yang ada di daerah Mas tersebut. Ya, kami rencananya memang akan coba asesmen ke daerah-daerah lain. Dan pagi ini pun ada tim kami yang coba asesmen ke kecamatan lain. Itu di
di Lok Baintan, terus di daerah-daerah lain yang memang terdampak. Insya Allah kami coba seoptimal mungkin untuk membantu di daerah sini. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya, Mas Haya. Ya, Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. ya, terima kasih. Baik, pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang kios gratis untuk anak yatim. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.